Selamat pagi kepada Ibu yang terhormat, yaitu Ibu Fitro, selaku mata kuliah matematika lanjut. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang tugas yang diberikan. Di sini kita akan menjelaskan satu persatu dari soalan tersebut. Oke, berikut kita akan bahas pada nomor 1 bagian A. Soalnya berfungsi sepotong-potong beserta dominan yang sesuai dengan skema di atas. Oke, sekarang kita akan menjelaskan bagian 1 di A. Oke, mari kita mulai. Gambar menunjukkan sebuah bangun data yang dibatasi oleh sumbu X, sumbu Y, garis X sama dengan 5, garis E sama dengan 10, dan sebuah garis miring. Oke, soalan tersebut meminta untuk fungsi sepotong-potong dan domain. Dan tentukan fungsi yang mempresentasikan bangun datar tersebut dalam bentuk fungsi sepotong-potong serta tentukan nilainya. Interval nilai X. Oke. Bangunan datar tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian, sebuah persegi panjang dan sebuah segitiga siku-siku. Fungsi sepotong-potongnya adalah sebagai berikut. Ini fungsi. Oke, pertama, fungsi sebelah kiri atau persegi panjang ini dari sini itu ialah ini fx sama dengan 5. Sedangkan fungsi sebelah kanan atau trapesium garis yang menurun itu ini. Oke, ini yang menurun. Rumus garis lurus ialah y sama dengan mx tambah c. Kemiringannya M sama dengan 2 dikurang 5 per 10 dikurang 5 sama dengan negatif 3 per 5. Dari mana saya dapat 2 dan 5 ini? 10 dikurang 5. Oke. Titik konstannya ialah dengan 5 negatif 3 per 5 dalam kurung 5 tambah C sama dengan ke 5 sama dengan negatif 3 tambah C ke C sama dengan 8. Jadi, fx sama dengan negatif 3 per 5 x tambah 8. Fungsi sepotong-potong fx sama dengan negatif 3 per 5 x tambah 8. Ini, hasilnya ini. Dan hasilnya x ialah 0,10. Oke. Bagian B, yaitu titik berat koordinat Y pada luasan dengan menggunakan integral. Dia suruh kita buat dalam bentuk integral. Oke. Jadi jawabannya persegi panjang itu ialah 5. Oke, tinggi 5, luasnya A1 5x. 5 sama dengan 25. 5 kali 5 sama dengan 25. Terus x1 itu 0 tambah 5 per 2 sama dengan 2,5. Dan y,1 sama dengan 5 per 2, hasilnya juga 2,5. Di sini kan dia minta y, bukan dia minta x kan. Nah, di sini saya buat 2. Saya buat 2 yaitu x sama y. Biar dapat perbandingan antara x dan y. Merumuskan dalam integral y. Jadi y A1 kali y1 tambah A2 kali 2 y2 per A1 tambah A2 sama dengan 2,25 tambah 17,5 titik 2857 per 425 sama dengan 62 titik 5 tambah 50 titik 50 per 42 titik 5 sama dengan 2,65. Oke, jadi hasil akhir titik berat adalah y sama dengan 2,65. Oke, sekarang kita masuk di bagian C. Masih nomor 1 tapi di C. Titik berat koordinat Y pada luasan dengan menggunakan kombinasi bentuk baku. Dia minta dalam bentuk baku. Oke, jawabannya diketahui. Fungsi sepotong-potong fx 5 sama dengan 5. Negatif 3 per 5 x tambah 8 sama dengan ini. Rumus panjang busur ini. Rumus dari panjang busur itu ini. Oke. Garis datar fx sama dengan 5 turunan fx sama dengan 0. Ini tulis panjang. Berarti panjangnya ini panjangnya. Terus garis miringnya itu ini. Ini garis miringnya. Oke. Ini panjangnya ini kita masukkan dalam sini hingga bentuknya seperti ini dalam bentuk baku. Jadi hasil panjang busur tersebut S sama dengan S1 tambah S2 sama dengan 5 tambah 5831 sama dengan 1,0,1,8321 hasil akhirnya. Sekarang di bagian D, momen inersia luasan pada sumbu X dengan menggunakan integral. Tadi dia menggunakan baku, sekarang dia menggunakan integral. Oke. Jadi saya buat jawabannya ialah IX1 integral 5, 0,
Y pangkat 2 titik dx integral 5025 titik dx sama dengan 125. Oke, sama dengan ix1 integral 10 5 y2 pangkat 2 titik ini kurung, kita buat kurung, terus itu kita masukkan 1 tambah dy per dx pangkat 2 dx sama dengan 320,7. Jadi momen inersial panjang pada busur integralnya ialah ini 1 ditambah ix2 sama dengan ini hasilnya 445,7 hasil akhirnya. Oke, sekarang di momen inersial luasan pada sumbu X dengan menggunakan kombinasi bentuk baku. Oke, sama juga seperti di C. Dia minta bentuk baku juga. Sama. Kita mengerjakan sama juga. Oke, ini persegi panjang. CP X IX1 sama dengan 1 per 12 titik 5 titik 5 per 3 pangkat 3 sama dengan 52 titik 08 D sama dengan 5 per 2 ke A1 D pangkat 2 ini. Jadi hasil momen inersial bentuk baku adalah ini. Ini adalah tabel di nomor 1. Oke, sekarang kita masuk di nomor 2 bagian A. Itu soalnya sketa grafik. Dia minta sketa dengan menentukan titik potong sumbu dan Y serta analisis fungsi naik turun. Dia minta. Jadi, kita akan menganalisasi satu persatu. Sketa grafik adalah persamaan setengah lingkaran bagian atas dengan jari-jari. Jari-jari ini R sama dengan 3 dan pusat titiknya 0,0 titik pusatnya. Nah, sedangkan di titik potong tersebut terdapat sumbu X. Ini sumbu X-nya. Jadi, titik potong pada sumbu X adalah negatif 3,0 dan 3,0. Jadi, naik turunnya itu, turun pertama fx sama dengan akar 9 negatif pangkat 2, fx sama dengan negatif x per akar 9 negatif x pangkat 2. Jadi, naiknya fx 0 bila x ke 0. Jadi fungsi naik adalah x negatif 3, 0, sedangkan turunnya ialah 0 ke 0. Jadi fungsi naik turun adalah x 0,x. Nah, nanti jadi seperti ini. Oke, di B, sekarang kita masuk di bagian B. Tentukan titik berat pada volume berat putar terhadap sumbu X yang dibatasi oleh kurba Y akar 9 min X pangkat 2 dan sumbu X. Di sini dia minta sumbu X dibatasi dengan kurva Y kan, dan sumbu X juga. Oke, jadi ini kurba Y sama dengan akar 9 negatif X pangkat 2 membentuk setengah lingkaran. Jadi gini, setengah lingkaran. Gini dari sini dulu. Oke. Jadi ketika kita putar, sumbu akan menjadi bola. Ketika kita putar lagi, dia akan menjadi bola padat. Bola padat itu seperti ini. Jadi titik volumenya itu X sama dengan 0, sedangkan Y sama dengan 1 per V. V ini ialah volumenya. Nah, terus tuh Y titik dV ini seperti yang saya buat di sini. Volume. Jadi titik berat X sama dengan 0 karena ia simetris terhadap sumbu Y. Maka hasilnya adalah X sama dengan 0, sedangkan Y itu hasilnya 2,651. Oke. Sekarang kita masuk di bagian C dengan soalan titik berat pada panjang busur yang dibatasi oleh kurba Y akar 9 negatif X pangkat 2 dan Y. Nah, sama juga, tapi ini beda. Oke, sekarang kita mengerjakan satu persatu. Kita akan mengerjakan dengan satu. Y sama dengan akar 9 min X pangkat 2. dy per dx sama dengan min x per akar 9 min x pangkat 2. Jadi dx akar besar 1 tambah buka kurung min x per akar 9 min x pangkat 2 tutup kurung, di luarnya 2 dx, terus itu sama dengan akar besar 9 per 9 X pangkat 2 dx sama dengan 3 per akar 9 min X pangkat 2 dx. Jadi panjang busur S
Ini integral 3 min 3 ds integral 3 min 3 juga. Terus 3 per akar 9x min pangkat 2 dx sama dengan 3 sama dengan hasilnya itu ini. Oke, titik berat x adalah 0, sedangkan titik berat y ialah ini 1910, itu ialah titik beratnya, titik berat y. Kalau x kan 0, kalau y titik anunya ini, titik beratnya. Karena saya substitusi s menjadi 9,425, jadi hasilnya 18/9,425, hasilnya ini. Oke, sekarang di bagian D, tentukan momen inersia pada volume benda putar terhadap sumbu X yang dibatasi oleh kurba. Sama juga seperti di bagian B. Oke, dia minta benda putar terhadap sumbu X yang dibatasi kurba Y. Jadi kita buat juga sama seperti di bagian B tadi. Ini yang saya buat sekarang. Hitung dalam bentuk integralnya. Kan dia minta jadi kita buat integrasial. Kita hitung dalam bentuk integral. Jadi ini integral sumbu y nih. Jadi hasilnya ini. Hasil akhirnya itu nih. Oke, yang terakhir di bagian E, tentukan momen inersia pada panjang busur terhadap sumbu X yang dibatasi oleh kurba Y. Oke, sama juga seperti di bagian C tadi. Nah, tapi beda. Sama pekerjaan, sama rumusnya juga. Jadi, rumus yang kita gunakan di sini rumus momen inersia panjang busur sumbu X. Jadi, kita kerjakan IX sama dengan integral Y 2 dx ini rumusnya. Dengan Y-nya itu akar 9 min X pangkat 2 ds sama dengan akar 1 tambah dy per dx pangkat 2 dx. Oke, jadi kita buat turunan dari y sama dengan akar 9 min X pangkat 2. Nah, jangan lupa juga tulis dy per dx nya sama dengan min X per akar 9 min X pangkat 2 sama dengan, jangan lupa kita tulis kembali lagi nih, tapi kita tutup kurung, pakai kurung, buka kurung dan tutup kurung, pangkat 2 sama dengan, di sini kan negatif, kalau dia pindah pergi sini jadi positif, jadi X pangkat 2 sama dengan per 9 min X pangkat 2. Jadi kita substitusi ke dalam rumus, jadilah seperti ini. Nah, sudah jadi seperti ini, kita sudah membentukkan substitusi dalam bentuk ini. Kita sederhanakan lagi, kita sederhanakan menjadi ini. Nah, maka IX integral 3 min 3 buka kurung 9 X pangkat 2. Buat lagi sampai ini kayak ini. Terus, kita dapat hasil IX sama dengan 42,412. Itu ialah akhir hasilnya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun terbelit-belit dalam menjelaskan tadi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Terima kasih.